Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Amalia Santoso, NIM E1 E1 19049. Mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Apa itu statistika? Definisi statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Jenis-jenis statistika berdasarkan fungsinya. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, ringkasan, dan penyajian data. Manfaat dari statistik deskriptif sangatlah bermanfaat dalam penyajian sebuah data. Yang pertama, memberikan gambaran dan deskripsi bagaimana informasi yang dimiliki data tersebut. Statistik deskriptif haruslah mampu memberikan gambaran informasi apa saja yang bisa didapat secara dari data yang bisa digunakan. Yang kedua, statistik deskriptif juga memberikan karakteristik tentang data yang digunakan. Visualisasi dalam data statistik deskriptif. Visualisasi data bertujuan untuk menyampaikan dan menyajikan data agar informasi tersebut lebih mudah dipahami oleh penggunaan data. Dengan adanya visualisasi, data bisa dipresentasikan dalam bentuk yang lebih menarik dan memiliki makna yang lebih berarti. Hal yang paling dasar dalam visualisasi data yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah tabel. Dengan menggunakan tabel, kita bisa meringkas informasi dalam bentuk baris dan kolom, sehingga membuat penyajian data menjadi lebih sederhana. Hanya saja, tabel merasa kurang informatif bila digunakan dalam ukuran yang besar. Kita akan kesulitan mendapatkan poin-poin penting dari data yang dimiliki hanya dengan menampilkan data dalam bentuk tabel. Salah satu media yang paling sering digunakan dalam visualisasi data adalah grafik. Grafik merupakan metode yang digunakan untuk menyajikan informasi agar terlihat lebih menarik, informatif, dan lebih mudah dipahami sesuai dengan karakteristik dari data tersebut. Selama ini, kita terbiasa menggunakan grafik dalam bentuk batang, garis, dan lain-lain. Masing-masing grafik yang dimiliki karakteristik tersendiri sehingga Anda harus menyesuaikan penggunaannya. Ada grafik yang bertujuan untuk membandingkan data, ada yang menunjukkan penyebaran data, ada yang digunakan dalam melihat komposisi, dan ada juga grafik yang dalam melihat hubungan dari data yang dimiliki. Berikut contohnya grafik tersebut. Bila kita ingin membandingkan data, Anda bisa menggunakan bar chart atau diagram batang. Dengan mudah kita bisa membandingkan perbedaan data tersebut antar waktu atau antar kategori. Selanjutnya, ringkasan numerik. Dalam analisa data eksploratif terhadap salah satu hal penting yang harus diketahui yaitu ringkasan numerik. Ringkasan numerik merupakan ringkasan data yang terdiri dari ukuran-ukuran penting dari data yang menggambarkan gambaran karakteristik umum dari data. Median merupakan nilai tengah data setelah data diurutkan karena median bersifat robust atau tidak terpengaruh oleh adanya data ekstrim. Maka median ini digunakan untuk menunjukkan pusat data dalam ringkasan 5 langkah, sedangkan 4 angka yang lainnya yaitu Q1, kuartil 1, Q3, kuartil 3, X B, nilai data terendah, dan XA, nilai data tertinggi, digunakan untuk menunjukkan sebaran data. Ringkasan 5 angka ini juga menjadi acuan ketika membuat box plot atau diagram kotak. Box plot merupakan salah satu metode penyajian data yang sering dalam analisis data eksploratif. Dengan box plot bisa digunakan bentuk sebaran data dan distribusi data. Contohnya seperti ini. Apa itu? Yang kedua, apa itu statistik inferensial?
Pengertian statistik inferensial adalah analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebuah populasi secara umum berdasarkan hasil sampel, hasil akhir dari metode pengelolaan data. Ini berupa kemungkinan atau probabilitas serta dinyatakan dalam satuan persen. Karena hasil keputusan sangat ditentukan oleh sampel, pemilihannya harus dilakukan pada populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Tahap-tahap melakukan analisis statistik inferensial adalah memilih sampel, menentukan metode analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan sampel. Statistika inferensial dapat diterapkan dalam melaksanakan beberapa hal seperti yang pertama, melaksanakan generalisasi yang bermula dari sampel hingga ke populasi. Yang kedua, melaksanakan uji hipotesis. Selanjutnya, macam-macam metode statistik inferensial. Dalam melakukan statistik inferensial terdapat dua metode utama yang dapat digunakan, yaitu estimasi parameter. Metode yang pertama adalah estimasi parameter. Metode ini menggunakan median, mean, dan mode serta deviasi standar pada suatu populasi yang menggunakan dasar perhitungan dari sampel. Yang kedua, pengujian hipotesis. Metode selanjutnya yang dapat digunakan yaitu pengujian hipotesis atau yang dikenal dengan pengujian signifikan. Kerap kali hal tersebut melibatkan penentuan apa perbedaan rata-rata pada dua sampel signifikan. Definisi probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan P. Rumusnya P dalam kurung E X per N. T yaitu probabilitas, E event atau kejadian, X jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, N keseluruhan kejadian yang mungkin. Probabilitas rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Suatu peristiwa dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan yang pasti terjadi. Ada hal yang penting dalam probabilitas, yaitu satu, percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang kemungkinan timbulnya paling sedikit. Peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua, hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga, peristiwa adalah kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Selanjutnya, pendekatan probabilitas. Ada 3. Pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas, yaitu 1. Pendekatan klasik, 2. Pendekatan frekuensi relatif, 3. Pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadi organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin menurut Frederick W. Taylor. Manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, pendekatan relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang berdasarkan pada terjadi peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Selanjutnya, apa itu teorema Bayes atau Bayesian? Teorema Bayes atau Bayesian adalah rumus matematika untuk menentukan sebuah kemungkinan yang akan terjadi di masa depan atau probabilitas. Teorema Bayes ditemukan oleh ahli matematika Inggris abad ke-18 Thomas Bayes. Fungsi utama teorema Bayes mengukur kemungkinan apa saja yang terjadi dalam sebuah kejadian atau probabilitas. Hal ini dapat diaplikasikan, tidak hanya terbatas dalam bidang keuangan. Sebagai contoh, teorema Bayes dapat digunakan untuk menentukan keukuran hasil medis dengan mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan seorang mengidap penyakit dan keakuratan tes secara umum.
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang probabilitas dan statistika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.